Akhir kisah, pimpinan KKB Kalikopi tewas setelah dikhianati anak buah. Melansir dari Viva, Hengki Wanmang yang sedang bergerilya di Rimba, Papua bersama puluhan pasukan berhasil disergap oleh tim gabungan Polri dan TNI. Kabar tewas Hengki Wanmang ini mencuat di berbagai media massa. Atas munculnya peristiwa tersebut, UPM mengakui bahwa salah satu pemimpin senyap militer mereka tewas dalam operasi gabungan tersebut yang dilakukan Satgas Nemangkawi. Hengki yang merupakan Kepala Staf Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM Kodam 3 Kalikopi Timika tewas di tempat dengan senjata api yang masih digenggamnya. Jasadnya juga terpaksa ditinggalkan oleh puluhan pasukan yang kalang kabut atas penyergapan yang terjadi. Juru bicara TPNPB OPM Sebisambom yang berada di Papua Nugini melalui video konferensinya mengatakan TNI Polri telah menembak salah satu pimpinan mereka. Laporan resmi dari Markas Pusat Komnas TPNPB OPM mengumumkan tertembaknya seorang perwira atas nama Hengki Wanmang, ujar Sebisambom. Menurut Sebi, kejadian penyergapan di markas TPNPB OPM Komando Daerah Pertahanan Kodam 3 Kalikopi Timika terjadi pada Minggu. Kami umumkan kepada publik agar mengetahuinya. Demikian laporan ini benar adanya dan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM bertanggung jawab atas laporan ini, katanya. Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpau yang menggelar konferensi pers dengan perwarta di kota Mimika, mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Tembangpura sudah dimulai sejak 13 Agustus 2020 dengan melakukan penyelidikan ke markas Kalikopi. Tim gabungan kemudian melakukan penyisiran di sekitar Kalikopi dan menemukan lokasi persembunyian Hengki Wanmang. Hingga akhirnya yang bersangkutan tewas tertembak, ujar Paulus. Kapolres Mimika AKBP Igustu Gede Era Adianata mengatakan penyerangan terhadap Hengki berkat informasi salah satu anggota KKB yang menyebutkan tentang kondisi di Kalikopi. Pergerakan pertama, Kamis 13 Agustus, penyelidikan ke markas Kalikopi Baru dan Lama serta markas Baru Amuko dilakukan. Kemudian salah satu anggota KKB menyebut informasi tentang kondisi di Kalikopi, sehingga dilakukan ambus penyergapan pada hari Minggu dan berhasil menumpas Hengki Wanmang, kata Igusti. Aparat kemudian mengamankan barang bukti di lokasi, yakni satu pucuk senjata api laras pendek Jericho, satu pucuk laras pendek rakitan, satu pucuk senjata api laras panjang rakitan, 376 butir amunisi, uang tunai 22 juta, serta 3 buah bendera bintang kejora. Sebelumnya, Satgas Nemangkawi menembak mati Hengki Wanmang yang merupakan pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB. Hengki juga merupakan salah satu DPO Polda Papua atas serangkaian aksi teror dan pembunuhan yang dilakukan di kawasan distrik Tembangpura. Klaim sudah tahu keberadaan KKB Papua, Wiranto sebut tidak akan ada kompromi. Melansir dari poskupang.com, Menko Polhukam Wiranto angkat bicara mengenai perkembangan terbaru pembantaian para pekerja PT Istanaka Karya di Enduga, Papua. Beliau mengungkapkan jika pelaku pembantaian para pekerja ialah kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Eganus Kogoya. Wiranto menyebut pemerintah tak bakal mengadakan kompromi sedikit pun kepada KKB Eganus Kogoya. Dikutip dari Tribun News, Selasa,
Hal ini disampaikan Wiranto di Kemenpol Hukam, Jakarta Pusat. Kita tidak pernah kompromi sebenarnya dengan kelompok itu karena kita nggak equal, tidak ada satu kesetaraan antara negara yang sah NKRI dengan kelompok-kelompok seperti itu. Apakah kelompok kriminal adalah yang menentang keberadaan NKRI, ujar Wiranto. Wiranto sendiri melihat KKB Egyanus Kogoya saat ini sebagai orang-orang hilaf, tersesat, dan tak sadarkan diri. Maka Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan toleransi wajib menerima mereka jika sudah insaf kelak. Kita akan menerima kalau mereka sadar, tapi bukan dalam bentuk negosiasi. Tak ada negosiasi antara pemerintah dengan kelompok seperti itu, ucap Wiranto. Sementara itu, beredar kabar jika KKB Egyanus Kogoya sudah menguasai beberapa wilayah di Papua. Namun Wiranto menyebut hal itu hanyalah propaganda yang dilakukan KKB Egyanus Kogoya. Makanya tinggal dilakukan penindakan saja. Tadi Pak Kapolri, Tito Karnavian bilang propaganda, terus dan kita nggak mau dengarkan. Kita punya intelijen sendiri, kita tahu apa yang mereka lakukan, tahu kekuatan mereka berapa, di mana mereka ada, tinggal kita selesaikan aja. Jadi jangan dengarkan orang sudah ngacau kok, ujar Wiranto.